Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah dan tema kita masih sama kok. Boleh nuntut tapi ada pertanyaan nih yang tadi aku mau nanya sama Ustadz Maulana Yang tapi agak-agak bisik-bisik malu. itu loh. Itu dia, belum tahu kan? Mau tahu bisik-bisiknya? Apa? Itu Ustadz? Penasaran kan bisik-bisiknya? Iya dong Ustadz. Tapi Ustaz Sam akan tahu. Akan tahu. Karena you-nya Ustaz Sam baru merasakan. Nah itu dia, boleh nggak nih kira-kira ya kita itu menghadapi tuntutan dari mertua. Apa itu? Hukumnya apa kalau misalnya mertua itu menuntut kita menghadapinya bagaimana? Emang boleh mertua menuntut? Ustadz Maulana tuh aku langsung belak-belakan tuh nggak malu-malu lagi tuh. Boleh nggak mertua menuntut menantunya? Nah, Ini saya mohon bahas. jawabannya Ustadz Maulana. Izin Habib. Kalau Habib mah nggak mungkin dituntut sama mertuanya ya. Ya Ustaz Sam izin. Sudah rasain? Belum? Tentang apanya Ustadz? Dituntut sama mertua? Ada beberapa. Iya. Kenapa nggak datang? Iya Ustadz. Kenapa nggak berangkat ke sana? Iya. Kenapa nggak pulang? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak tim Islam itu Indah yang mengangkat tentang tuntut menuntut. Karena dalam hal ini mungkin dianggap sepele. Tapi ini sangat penting untuk kita bahas. Karena berkaitan tentang tuntut menuntut ini. Bisa jadi berakibat hilangnya pahala. Bisa jadi putusnya silaturahmi. Kenapa? Karena ternyata kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia berlaku tidak adil sehingga anak menuntut orang tuanya, begitu pula. Nah, ini nih. Mertua menuntut menantunya karena tidak sesuai. Tidak sesuai akadnya, tidak sesuai aturannya waktu akad nikah. Nah, dalam hal ini kalau bertanya, boleh enggak mertua menuntut menantunya? Dan menuntutnya satu. Dalam hal dipeliharanya hubungan silaturahmi dengan anaknya. Kenapa kau tidak kasih pulangkan ke anakku? Kenapa Ustadz? Ya Allah. Ikut suami ke sana kemari, ke sini tidak. Ya. Waduh. Waduh. Coba. Bagus kata-katanya ya. Ya, bagus ya. Ikut suami ke sana kemari, ke ujung Indonesia, ke sini tidak. Iya. Subhanallah. Saya juga pernah kejadian seperti itu. Ya. Aku ada pengajian sama istri saya ikut di Ya. pengajian, tapi lewatin dekat rumah mertua saya, nangis Ya mertua saya. Allah. Itu awal-awal pernikahan. Awal pernikahan. Itu jadi pengingat buat saya, jangan sampai kita tidak mampir ke rumah mertua. Kenapa menangis? Kemarin kau datang pengajian sama istrimu, kau datang singgah di rumah. Ya Allah. Allah. Ini hak yang pertama, boleh mertua menuntut ketika hubungannya diputuskan oleh menantunya. Kenapa kau putuskan anakku dengan saya dengan anakku? Itu yang pertama. Kemudian apa? Mohon maaf, mertua itu harus dimuliakan. Harus dihargai. Bagaimana sosok anak memuliakan orang tuanya, begitulah perlakuan menantu terhadap mertuanya. Maka kewajiban menantu adalah kewajiban sebagai sosok anak terhadap mertuanya. Maka harus memuliakan mertuanya sebagaimana memuliakan orang tuanya sendiri. Maka sosok mertua boleh menuntut anak menantunya jikalau dia tidak dimuliakan, tidak dihargai. Tapi gini, metode menuntutnya mertua ataupun orang tua terhadap anak dalam unsur kasih sayang. Bukan memutuskan silaturahim. Bukan mendoakan keburukan. Kutuk kamu. Hati-hati. Tidak boleh ada kutukan dalam Islam. Orang yang mengutuk anaknya atau anak mengutuk orang tua ataupun seseorang mengutuk antara seseorang yang lain. Itu bukan ajaran Islam. Maka anak yang berkewajiban. Nih sekali lagi. Saya senantiasa enak kata-kata berkewajiban nih. Maka boleh seorang orang tua menuntut anak yang tidak menunaikan kewajibannya terhadapnya. Apa itu? Kewajiban menafkahi mertua. Loh, kok mertua dinafkahi? Kok orang tua dinafkahi? Kalau dalam posisi orang tua dan mertua dalam hal ini sudah tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, tidak bisa menghidupi dirinya, maka sosok anak maupun menantu boleh dalam hal ini harus berkewajiban
untuk menafkahi mertuanya itu. Masya Allah. Berarti di sini menuntutnya orang tua itu kalau misalnya nih si suami atau si istrinya kira-kira udah keluar dari syariat Islam, udah putus silaturahmi karena kan gitu ya. kewajiban anak kepada orang tua salah satunya adalah menanggung orang tua yang tidak punya Tidak kemampuan. dan tuntutan orang tua karena dasar rasa kasih sayang yang seperti Ustaz Maulana Silaturahminya bilang ya. diputuskan itu boleh menuntut. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Itu bagi yang orang yang sudah menikah dan berumah tangga. Insya Allah ada jawaban terbaik yang sudah disampaikan oleh Ustaz Maulana. Kalau yang belum menikah, kira-kira nih. Ustaz Syam, Yeah. kan baru menikah ya. Siap. Kira-kira nih calon mertua si anak perempuan boleh nggak menuntut si calon menantunya yang laki-laki ini sebelum menikah untuk melakukan misalnya berbagai macam hal nih yang baik-baik gitu kan. Jadi dia minta supaya si menantunya melakukan ini itu gitu kan. Boleh nggak melakukan itu calon mertua kepada calon menantunya? Mungkin syaratnya ya kan. Syarat-syarat pernikahnya. Syarat-syarat nikah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan untuk seorang orang tua menuntut beberapa hal kepada laki-laki yang hendak meminang anaknya? Maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Selama ini anak putrinya diberikan sekolah yang terbaik, diberikan makanan yang terbaik, dijaga pakaiannya, dijaga makanannya, dijaga tempat tinggalnya, maka sewajarnya orang tua ingin juga yang terbaik untuk anak putrinya. Seorang laki-laki yang datang kepada anak putrinya, datang untuk meminangnya, ya pastinya seorang orang tua yang dengan kasih sayangnya terhadap putrinya tidak mau juga serta-merta memberikan tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sang laki-laki tersebut. Misal dilihat, kayaknya selama ini anakku kuajar sholat, selama ini anakku kuajar untuk rajin bersedekah, tapi kok laki-laki yang mau datang ini kayaknya orang yang pelit gitu. Maka boleh orang tua mengatakan sebelum pernikahan, engkau boleh meminang anakku, tapi engkau hendaklah menjadi orang yang tidak pelit. Hendaklah engkau menjadi orang yang rajin bersedekah. Atau dia menuntut, engkau boleh meminang anakku tapi selama masa pernikahan ketahuilah anakku itu belum terlalu lancar baca Qur'annya. Maka sebelum engkau menikahi dia, belajarlah dulu engkau baca Qur'an yang baik supaya engkau bisa mengajarinya baca Al-Qur'an. Maka subhanallah, ini adalah tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi kita tidak berbicara ke situ karena ini adalah kebaikan. Coba kita lihat sisi negatif. Misalnya orang tua menuntut mahar yang berlebih, ya. Kamu boleh meminang putriku dengan mahar 1 miliar rupiah. Subhanallah. Maka apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, maka ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenapa? Karena mahar itu adalah haknya si mempelai wanita, bukan haknya orang tuanya. Maka kalau misalnya mempelai wanitanya, sang calon mempelai wanita sudah punya yang namanya calon mempelai pria, lalu ternyata dikatakan kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya menuntut mahar yang berlebih, maka ini adalah sesuatu kezaliman, jangan sampai terjadi demikian. Mudahkanlah pernikahan. Kata baginda Nabi SAW, ringankan mahar. Mahar yang terbaik adalah mahar yang sederhana, yang tidak memberatkan. Bahkan seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW ingin dinikahi, maka dikatakan nikahlah yang penting ada maharnya walaupun cuma hanya dari cincin besi. Maka Nabi SAW pun menikahkan anak putri-putrinya itu hanya dengan bernilai yang tidak memberatkan si calon laki-lakinya. Maka inilah yang mungkin akan dibahas bahwasanya bagaimana jikalau orang tua menuntut anak perempuannya atau calonnya si anak perempuan. Nah yang kedua, buat teman-teman yang mau menikah, sebelum calon laki-lakinya datang menemui orang tua, maka dari sekarang udah mulai dicicil. Ayah, ibu, saya tuh pengen banget nanti kalau nikah tuh sederhana aja. Nanti setelahnya baru bulan madu. Jangan mewah-mewah pas akadnya, pas resepsinya, tapi setelahnya nggak ada bulan madu, tapi bulan ngutang. Aduh, Saya ya pengennya tuh pernikahan yang penting halal aja. Tapi jangan pas mau menikah baru ngomong. Kalau pas mau menikah baru ngomong, jelas orang tua akan menolak. Kenapa? Karena orang tua berpikir, ini karena cinta buta nih. Ini cinta buta nih pasti nih. Ini Ya. dibutakan cinta nih pasti nih. Tapi sebelum datangnya calon laki-laki itu udah dicicil dari sekarang. Masya Allah, memantaskan diri dulu ya Ustaz Syam Iya ya. dong. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas Soni. penjelasannya.
Jam yang ada di rumah langsung aja yuk. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Aku bacain ya jamaah yang ada di rumah ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika pemberi hutang justru mengikhlaskan? Apakah kelak kita masih diminta pertanggungjawaban nanti? Mohon penjelasannya Ustadz, tolong jangan sebutin nama saya, syukron. Ustadz Maulana. Gini, ada 3 poin yang harus dicamkan. Ketika sosok orang yang sudah mengikhlaskan utang, yang pertama, tidak lagi mempunyai tanggungan utang di dunia. Karena sudah diikhlaskan. Yang kedua, tidak lagi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena sudah saling mengikhlaskan di dunia. Cuman ada poin yang ketiga. Sebagai catatan, sebenarnya orang yang berutang lalu mengharap untuk diikhlaskan itu sama saja dengan pengemis. Mengharap supaya dilunasin gitu ya. Iya, Ya. dia sengaja datang ngutangnya sama Habib Usman. Oh. Pasti tidak ditagih, Oh iya, pasti nggak bakal ditagih nih, diikhlaskan. benar-benar. Mending aku utang saja sama dia ya. Masa Kalau sih, Ustadz? aku, iya. Kalau utang sama Sosam nanti ditagih. Kalau di Habib Habib Usman. Usman pasti diikhlaskan. Oh berarti Anda menjadi pengemis jatuhnya. Jadi menghilangkan kemuliaan. Kalau orang mengutang lalu berharap untuk diikhlaskan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Jangan ngutang sama saya, nggak dikasih. Sama Habib Usman diikhlasin, sama Ustadz Syam ditagih, sama saya nggak dikasih. Ya Allah. Lebih parah lagi dong. Mohon maaf, untung aku tidak sebutin ya. Iya, ya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, aku bacain lagi. Langsung waalaikumsalam Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz saya mau tanya, gimana menurut Ustadz kalau guru selalu ngasih tugas nyatet, tetapi materinya disuruh nyari sendiri. Dan beliau nuntut nilainya harus di atas KKM. Gimana nih Habib Usman nih? Boleh melalui tausiah Semangat ya, nggak? yang Ini jawab kemarin. dosen ya. Dosen, mohon jawabannya Habib Usman. Ketika saya jadi dosen di salah satu universitas di Jawa Barat, ini menarik juga. Boleh, boleh. Saya sendiri aja ya, Berdiri karena dulu, biar silakan. menarik nih. Oh, baik. Afwan Mas Silakan, Fadli, Habib. afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, guru itu mempunyai hak untuk memberikan metode. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada metode-metode yang dilakukan oleh guru-guru kita. Banyak yang dimana guru melakukan, misalkan disuruh nyatet, dia menjelaskan, dia melakukan, oh sudah hari ini tanya jawab. Ada hal yang dilakukan oleh gurunya. Itu metode daripada setiap guru-gurunya. Kita akan melihat dari 2 sisi. Di sini guru menginginkan muridnya lebih rajin, lebih pintar. Jadi disuruh searching sendiri, cari sendiri. Zaman teknologi yang sudah betul-betul Maju udah ya. maju. Makanya disuruh cari materinya, disuruh catat sendiri, disuruh lagi ngapain? Suruh jawab sendiri juga. Karena apa? Karena sudah canggih zamannya. Jadi biar lebih kreatif lagi dan lebih apaan? Lebih untuk memutar akal pikirannya. Dari satu sisi bismillah, nggak jadi masalah. Mungkin dari sisi siswanya, ada mereka yang keterbatasan akalnya, pengetahuannya, daya tangkapnya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dianggap ini lebih susah, lebih sulit dan bahkan memberatkan. Bingung, nggak tahu dia mau ngapain. Jadi intinya adalah murid wajib berprasangka baik terhadap gurunya. Insya Allah ini bisa diambil daripada hikmahnya. Kebaikan untuk muridnya, kepintaran untuk muridnya, kecerdasan yang dimiliki murid bisa menangkapi daripada itu semua tergantung daripada muridnya. Kalau murid nggak ngerti, nggak paham, bisa tanya sama gurunya. Jadi prasangka baik dulu dikedepankan, bisa diambil daripada hikmah yang akan dia dapatkan. Inilah yang namanya metode dan setiap guru yakni memiliki metode yang berbeda-beda. Kayak misalkan Ustadz Maulana ceramah dengan gayanya, Ustadz Syam dengan gayanya, dan juga misalkan Mas Oni memberikan sesuatu dengan hostnya ada gayanya. Seorang dosen memberikan sesuatunya juga ada hal yang harus dia lakukannya. Suruh catat lah, suruh tanya jawab lah, suruh satu-satu lah, atau suruh diskusi, atau misalkan sekarang kita ajak tafakur alam atau tadabbur alam dan lain sebagainya. Ini bentuk metode. Yang terpenting adalah kita sebagai seorang murid atau kita sebagai seorang guru, yang terpenting cuma satu hal, mempunyai satu niatan, yakni berharap akan keberkahan dalam setiap ilmu yang kita pelajari. Ada hikmah yang akan kita ambil dalam ilmu tersebut.
Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat agama yang dia jalankan atau yang dia ambil. Kalau misalkan ilmu-ilmu yang lain, insya Allah mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut dan bisa dilakukan atau diamalkan atau hasilnya dampaknya besar untuk dirinya dan masyarakat luasnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang ingin bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, mempunyai sebuah niatan, tujuannya cuma satu, jadi guru yang soleh, guru yang soleha, guru yang alim, guru yang mengerti aturannya sebagai haknya sebagai seorang guru. Dan juga menjadi seorang murid, memiliki murid yang punya adab dan akhlak yang besar terhadap gurunya. Jangan prasangka buruk, jangan suuzon. Ah ini suruh nyatet, malas nerangin nih gurunya gitu kan. Ah ini disuruh nulis, suruh ini, suruh itu, gurunya malas. Nah, jangan, nggak boleh prasangka buruk. Jadi prasangka baiknya, oh kita disuruh mikir, kita disuruh untuk lebih kreatif lagi, lebih apa lagi, lebih inovatif lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu terakhir, kita sebagai murid harus mengerti dan memahami guru kita baik sama kita, guru kita sayang sama kita. Dan disuruh lebih memikir lagi, pikir lagi. Agar apa? Agar menemukan satu hal yang berbeda. Bisa aja di situ dosennya ngetes ya nih anak kreatif apa enggak ya, nih anak mau maju apa enggak nah, gitu kalau ya. misalkan ditanya, dulu gurunya kayak gimana? Dulu ya ada beberapa yang ya udah kayak sama kayak gitu, kerjain yang ini ya. Terus jawabannya kasih tahu saya gitu-gitu kan. Waktu sekolah, ada guru yang bilang, udah PR aja dikasih. PR-nya malah banyak. Oh, jadi suruh ngerjain PR doang gitu. Biar anaknya tuh pikir terus gitu ya. Iya, Baik, sampai di Masya rumah Allah. bingung ngerjain PR-nya. Terima kasih Habib Usman. Maaf ya, Bib. Apa Sony. Apa? Pokoknya saya tidak terima. Saya mau tuntut Sony. Ustadz gak terima? Enggak. Oh kalau Ustadz kayak gitu saya juga gak terima. Saya minta hak saya kalau gitu. Saya tuntut kamu. Enggak, saya juga minta hak saya Saya dulu. tuntut kamu. Minta hak Saya saya dulu. tuntut Saya kamu. minta Saya Ustadz. tuntut kamu. Maaf ya Ustadz, saya minta ya, minta. apa? Saya Pokoknya minta. saya akan tuntut. Saya tidak Nggak terima mau, Sony. saya minta Saya tidak hak terima. saya. Pokoknya Nggak ada saya di mau skrip tuntut ini. Sony. Nggak ada. Nggak ada. Ya Minta daripada hak mereka saya, berantem, ya Ustaz. udahlah nanti aja lah kita bahas setelah yang satu ini jamaah, jangan kemana-mana. Biar diselesain dulu ya. Ya tetap di Islam itu indah. Jamaah oh Jamaah, jamaah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa sih? Tuntut. Minta. Tuntut. Minta. Tuntut.